Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Para mahasantri kampus YIN yang sangat saya banggakan, kita berjumpa kembali dalam kajian kita, yaitu kitab Fathul Qorib. Semoga bermanfaat. Liridha'illah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil muallif wa masyayikhina wa muallimina wa mujizina wa talamidina wa talamidatina lahumul fatihah. Iya kan aku dua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis sholati utawi iki iku kitab kang nerangaken pira-pira hukume sholat. Faslun. Wa syara itu wujubis sholati utawi pira-pira syarat wajib sholat iku salah satu asya'a ono telu pira-pira perkara. Rupane telu mau rupane al-islamu Islam, wal bulughu lan baligh, wal aklu lan duweni akal. Wahwa utawi al aklu wal bulugh iku haddut taklifi, pelanggerane taklif. Washolawatu utai piro-piro sholat al masnunatu kang den sunnahaken iku khamsun ana 5. Rupane al-aidani riyaya loro, wal kusufani lan gerhana loro, wal istisqa'u lan salat istisqa. Wasunanu utai pira-pira kesunahan utawa wasunanu utawi pira-pira salat sunnah at-tabi'atu kang manut lil faraidhi marang pira-pira salat fardu iku sab'ata asyara ana 17. Apane rakaatan rakaate? Rupane rakaatal fajri rong rakaate fajar, wa arbaun lan 4 rakaat qabla dhuhri ing dalem sadurunge zuhur, wa rakatani lan 2 rakaat ba'dahu ing dalem sause zuhur, wa arbaun lan 4 rakaat qabla dhuhri qabla al-asri ing dalem sadurunge asar, wa rakatani lan 2 rakaat ba'dal maghribi ing dalem sause maghrib, wa salasun lan 3 rakaat ba'dal isya'i ing dalem sause salat isya. Yutiru kang gawe witir sapa wong biwahidatin kelawan sak rakaat minhunna saking salat. Wa salasu nawafila utawi telu pira-pira salat sunnah iku muakkadatun den kukuhaken ing dalem sunai. Rupane sholatul laili salat ing dalem wektu wengi, wa sholatul duha lan salat duha, wa sholatut tarawihi lan salat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di sini dulu saya jelaskan hukum-hukum tentang sholat. Jadi yang akan kita bahas saat ini adalah tentang hukum-hukum sholat, mulai dari kesunahannya, sesuatu yang wajib dilakukan di dalam sholat, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan semua persoalan yang berkenaan dengan persoalan sholat. Nah, yang kita bahas saat ini adalah wasyara itu wujubis sholah salah satu asya. Syarat-syarat orang wajib melakukan sholat. Artinya orang ini akan dituntut untuk melakukan ibadah sholat. Syarat wajibnya ini
dilakukan karena 3 hal. Yang pertama al-Islam. Artinya orang ini ketika dia tidak Islam maka tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Satu misal nih, ada orang yang sejak kecil sampai berusia 25 tahun dia non-muslim. Maka dia tidak ada kewajiban sama sekali untuk melaksanakan sholat karena dia non-muslim. Nah, kalau di usia 25 tahun kemudian dia masuk Islam, bagaimana? Maka dia wajib untuk melaksanakan sholat dimulai dari sejak dia masuk Islam. Lah usia mulai taklif, ya, katakanlah umur 12 tahun sampai umur 25, ini bagaimana? Mayoritas ulama mengatakan tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Karena memang dia sejak awal sama sekali belum mengenal hukum Islam. Dia baru punya kewajiban untuk melaksanakan sholat di saat dia telah masuk Islam. Ini makanya wajib sholat seperti itu. Ini berbeda dengan persoalan orang murtad. Orang murtad itu, ini dia pernah masuk Islam, keluar dari Islam, kemudian masuk Islam lagi. Bagaimana? Jeda selama dia murtad, katakanlah dia murtad selama 3 tahun. Awalnya dia punya kewajiban untuk melaksanakan sholat, kemudian dia keluar dari Islam selama 3 tahun, kemudian masuk Islam kembali. Nah yang 3 tahun itu ya apa? Ini wajib diqadha apa tidak? Mayoritas ulama mengatakan wajib. Karena apa? Dengan dia masuk Islam di yang pertama itu, berarti dia sudah punya iltizamul taklif. Wajib menerima tuntutan-tuntutan di dalam beragama Islam. Sehingga di saat dia murtad pun, maka dia wajib untuk mengqadha semua apa yang pernah dia tinggalkan. Puasa selama 3 tahun wajib diqadha. Sholat selama 3 tahun juga wajib untuk diqadha. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 2 baligh, harus sudah baligh. Dan yang ketiga adalah berakal. Artinya baligh ini mengecualikan orang yang usianya belum mencapai usia baligh. Katakanlah nih, ada orang usianya baru 7 tahun. Apakah dia wajib sholat? Tidak, karena dia belum berumur baligh. Ciri-ciri orang baligh di pertemuan yang lalu Anda bisa buka kembali, ya. YouTube saya yang lalu, Anda bisa buka kembali. Tanda-tanda baligh bagi laki-laki ada 2, bagi laki-laki ada 3, bagi perempuan ada 2. Kan itu. Nih, jadi dia bagi perempuan ada 3, bagi laki-laki ada 2. Dia sudah mimpi basah. Ini kedua berusia 15 tahun. Bagi perempuan ada tambahan haid, bisa kembali Anda buka yang pada pertemuan yang lalu. Nah, ketika ini sudah memenuhi baligh, maka dia wajib untuk sholat. Selama dia belum punya baligh, maka dia belum wajib untuk melaksanakan sholat. Tapi bagi orang tua, memerintahkan kepada anak untuk melaksanakan sholat itu wajib. Dia wajib, anak wajib diperintah ketika usianya 7 tahun, dan orang tua wajib untuk memukul anaknya, tapi dzarban ghaira mubarrihin, pemukulan yang sekira tidak menyakitkan di saat anak berusia 10 tahun. Dalam rangka apa? Dalam rangka pembelajaran aktivitas anak agar terbiasa untuk senantiasa melaksanakan ibadah sholat. Kewajiban sholatnya baru dia setelah baligh. Di saat baligh itu kewajiban, tapi pembelajarannya dimulai sejak usia 7 tahun. Dan ini berlaku bagi orang tua dimanapun Anda berada. Wajib ngongkon anak on sholat ini. Nah ini. Oke, yang berikutnya ada harus berakal. Berarti orang yang gila, orang yang pingsan, kemudian orang yang hilang akal karena epilepsi ataupun yang lain, maka dia tidak punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Ini loh, ya, tidak ada dia kewajiban melaksanakan sholat karena memang tidak berakal. Orang gila, jika sepanjang hidup dia gila, maka sepanjang hidupnya tidak ada kewajiban sholat. Nah kalau
Gila kemudian sembuh, gila sembuh, gila sembuh. Ya, di saat gila tidak ada kewajiban, di saat sembuh dia ada kewajiban. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Wassalawatul masnunah khamsun. Ada sholat-sholat sunnah yang sifatnya bukan rawatib. Jadi di sini itu sholat sunnah itu sebenarnya banyak, cuma dibeda-beda, dikelompok-kelompokkan di sini. Ada sholat sunnah yang non rawatib, ada sholat sunnah yang muakkad. Ini sholat sunnah yang biasa dilakukan, apalagi ini dilakukan secara berjamaah. Ini ada 5 sholat. Yang pertama adalah al-aidani. Jadi ada 2 sholat al-aidani. Ini, nah, ini. Jadi 2 hari raya. Jadi riyo luru itu ya dilakoni kabeh, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, itu sunnah. Nah, bahkan kesunahannya nanti sampai disunahkan di saat hari raya, disunahkan untuk mandi dan macam-macam, nanti ada babnya sendiri. Yang kemudian wal kusufani, 2 gerhana, baik itu gerhana rembulan maupun gerhana matahari, itu sunnah untuk dilaksanakan sholat. Yang berikutnya adalah wal istisqa, sholat dalam rangka minta hujan. Itu ya sunnah, kekeringan, kemarau panjang. Kemudian para ulama, para kiai menganjurkan agar ayo melaksanakan sholat istisqa. Maka itu hukumnya adalah sunnah. Bagaimana tentang hari raya, bagaimana tentang sholat gerhana, bagaimana tentang tata cara istisqa, nanti di belakang akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wasunan at-tabi al-faraid sab'ata asyar. Kesunahan sholat-sholat sunnah yang mengikuti kepada sholat rawatib, artinya barengi. Ini sholat duhur, kemudian sebelum dan sesudahnya. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, ini bagaimana? Ada rawatib di dalamnya. Yang pertama adalah rakaat fajri, 2 rakaat sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Jadi 2 rakaat sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Ini selalu dilakukan dasarnya adalah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sholaitu ma'an nabi rak'ataini qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya dan juga wa rak'ataini qoblal fajri. Ini dalam kitab Kifayatul Akhyar ini dijelaskan. Ini dasar sumbernya dari sini. Ini loh. Jadi yang pertama adalah 2 rakaat sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Nah ini. Oke. Berikutnya adalah wa arba'un qabla dhuhri. 4 rakaat sebelum sholat duhur. Dari riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana la yada'u anna nabiyya kana la yada'u arba'an qabla duhri. Rasul itu dulu tidak pernah meninggalkan sholat 4 rakaat sebelum melaksanakan sholat duhur. Ini dasar yang dipakai. Kemudian warok ngatani ba'dahu, 2 rakaat setelah duhur, itu sunnah. Kemudian wa arbaun qabla asri, 4 rakaat sebelum asar, itu hukumnya juga sunnah. Kemudian warok ngatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah melaksanakan sholat maghrib. Wa thalathun ba'dal isya yutiru biwahidatin minhunna, 3 rakaat setelah melaksanakan sholat isya. 2 rakaat itu sholat ba'diyatal isya ditambah 1 rakaat sebagai tambahan sholat witirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalathu nawafil muakkadatun. Ada 3 sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi ada sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya dianjurkan, tapi ada yang lebih gitu loh. Nah, apa nih? Yang pertama adalah sholat, yang pertama sholatul lail, sholat di tengah malam. Ini berdasar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di antara sebagian malam silahkan kalian untuk melaksanakan sholat tahajud. Ini yang dimaknai sebagai sholatul lail. Ya, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda, sehingga dengan seperti ini semoga Allah mengangkat derajatmu pada derajat yang lebih tinggi lagi. Ini kemudian yang berikutnya adalah diantaranya adalah sholat ini wasolatu duha, dan sholat duha. Ini disunahkan sekali sholat sunnah. Satu ketika sahabat Abu Hurairah itu mengatakan begini, ausoni khalili bithalatati asya, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan wasiat kepadaku dengan 3 perkara. Siyami salasati ayamin min kulli syahrin, agar yang pertama aku senantiasa melaksanakan puasa 3 hari di setiap bulan. Ini yang kemudian masyhur dengan sebutan ayamil bid, 3 hari di setiap bulan. Yang kemudian ditambah lagi warok atil duha, dan berwasiat kepadaku agar senantiasa melaksanakan 2 rakaatnya duha, wa an utiro qabla an anama, dan yang terakhir agar aku melaksanakan sholat witir sebelum aku tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan kepada anak-anak semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.